Oke. Ya ini sentimen sama Bu Ruli Indra nih. Langsung overthinking, baper. Enggak. Kalau kemarin kan kita bicara tentang asesmen kerja untuk di dunia industri. Nah, sekarang kita bicara asesmen itu untuk kebutuhan klinis. Gitu ya, clinical assessment. Meskipun metodenya sama, ada interview, ada tes, dan juga ada observasi, tetapi yang dipergunakan itu ada perbedaan. Cara-cara menggunakannya pun juga ada perbedaan. Sama-sama nih tes psikologi, tapi yang satu untuk kepentingan klinis, yang satu untuk kepentingan industri itu beda. Kalau kepentingan industri itu dalam tanda kutip ya, nggak ada ampun. Jadi hampir semua pertanyaan akan dijawab ya terserah gitu ya. Terserah Anda bagaimana cara menjawabnya, terserah Anda bagaimana mengerjakannya gitu. Tapi kalau di klinis itu lebih ini ya, lebih manusiawi. Jadi kalau lelah boleh istirahat dulu gitu. Kalau misalnya memang udah mulai jenuh, minum dulu, ini ada minum. Ini ada snack dimakan dulu misalnya. Tapi kalau industri, kalau kerja itu tidak bisa, ada waktunya sendiri. Ada waktu khusus yang memang itu untuk 2 jam ke depan, untuk 1 jam ke depan teman-teman tidak diizinkan untuk ke kamar kecil atau ke toilet. Itu nanti setelah itu baru ya, ada waktu 10 menit yang akan saya berikan kepada teman-teman untuk bisa izin ke belakang, misalnya kayak gitu. Kalau itu industri. Tapi kalau klinis tidak. Itu ya beda. Nah, proses asesmen untuk pengukuran psikologis di bidang klinis ini memang berkaitan dengan yang tujuannya itu untuk mendiagnos. Gitu. Tujuannya untuk mendiagnosis. Kalau untuk kemarin itu industri itu tujuannya untuk rekomendasi. Gitu ya, rekomendasi bahwa si A itu diterima, si B itu tidak diterima, si C masih dapat disarankan, si E itu kurang disarankan misalnya. Tapi kalau untuk asesmen klinis ini berkaitan dengan evaluasi tentang status psikologisnya. Jadi selain mendiagnosis gitu ya, ini mereka juga dilihat secara mental itu apa tuh yang terjadi, dinamika psikologisnya itu seperti apa yang terjadi. Kenapa kok si A ini cenderung overthinking? Wah, mentang-mentang nanti sore mau ngomongin overthinking, jadi pembahasannya overthinking terus. Oke. Terus kemudian, nah wawancaranya pun juga wawancara klinis. Jadi penting sekali. Coba Bu Ruli pengen ngecek ya. Silahkan mulai ketik di chat. Kalau tadi kan Bu Ruli sudah ngasih contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa masuk dalam guide interview untuk wawancara kerja, untuk proses asesmen industri. Nah, sekarang silahkan di chat atau kalau misalnya mau buka open mikrofon juga boleh. Wawancara klinis itu guide interview, contoh pertanyaannya seperti apa? Contoh pertanyaan untuk wawancara klinis. Boleh di chat atau boleh open mikrofon. Yuk. Belum ada yang di chat. Contoh wawancara klinis itu seperti apa? Bu, izin menjawab, Bu. Oke, Akbar, yuk. Menurut saya ini kayak yang bagaimana perasaan Anda 3 hari belakangan ini gitu, Bu ya. Oke. Terus apa lagi? Terus tuh dokter itu biasanya ditanyain apa lagi ya? Kayak Anda apakah sudah pernah mengkonsumsi obat sebelumnya gitu, Bu? Oke, ya bisa. Terus Terus ada lagi? apa lagi ya? Udah segitu aja dulu, Bu. Oke, dapat 2 ya. Terus Ya. ini Ai, apa yang akhir-akhir ini mengganggu atau membuat tidak nyaman? Oke, ya boleh. Jawab. Zufar mau menjawab? Ya. Apa Zufar? Kalau untuk openingnya itu mungkin bisa ditanyakan apa yang membuat Anda datang ke sini, gitu Bu.
Oke, apa? Nggak tahu, aku disuruh aja sama ibuku ke sini. Aku tuh nggak ngerasa ada yang salah, Bu. Pak, cuman tiba-tiba disuruh aja datang ke sini, nggak ngerti. Terus next question-nya apa? Mungkin dapatkah Anda menceritakan perasaan Anda saat ini gitu, Bu? Oke, bingung. Perasaan saya bingung karena saya nggak ngerasa apa-apa, terus kemudian disuruh datang. Kita coba aja ya, kita coba. Siapa yang mau jadi ini? Yang mau jadi relawan? Wah, volunteer. Kalau kalian nggak angkat tangan, Burul yang nunjuk. Kebiasaan Burul itu. Paling enak jadi dosen itu nunjuk, tahu gak? Oke, yuk siapa yang mau jadi interviewer, siapa yang menjadi interviewee. Ini untuk klinis ya. Jadi kalian boleh menggunakan tema apapun, tapi yang jelas orang-orang di sekitar teman-teman yang menjadi interviewee-nya itu dirasakan sudah ada perubahan perilaku dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Yuk, siapa yang bersedia menjadi interviewee, siapa yang menjadi interviewer? Kita coba yuk. Saya bersedia jadi interviewee, Bu. Interviewee, oke, ideal. Mainkan. Interviewernya siapa? Interviewernya siapa? Wah, begitu ideal jadi interviewee, mau nggak mau. Ya, siapa yang mau jadi interviewernya? Gali, mau Gali? Jangan saya dulu, Bu. Jangan saya dulu, Bu. Kalau aku sama Aidil. Oke, Zakia mau jadi interviewer? Mau mencoba? Lain kali aja, Bu. Lain kali kata dia. Oke, Ayu, Yuan mau nyoba? Enggak, Bu. Berarti ini kembali ke yang cowok ini berarti. Agung mau nyoba, Agung, jadi interviewernya Aidil? Ini dalam klinis ya. Klinis ya, terus nanti kita akan lihat Aidil apa yang disampaikan oleh Aidil. Kita sama-sama ini. Burul juga nggak tahu nanti Aidil akan berperan seperti apa dan bagaimana. Tapi nanti teman-teman yang lain yang tidak ikut mewawancara itu menjadi observer. Yuk, Agung berani? Bukan Agung berani. Agung bersedia? Lo langsung nge-like videonya lu. Gitu ditanyain. Langsung nge-like videonya. Aduh. Imam bersediakah menjadi interviewernya Aidil, tapi interview klinis ya, wawancara klinis ya. Yang jadi penanyanya, Bu? Ya, kalau interviewernya itu berarti penanya ya. Boleh, Bu, boleh. Ya, oke, silakan yuk. Kita semuanya Ini observer juga ya. Sambil ini, Bu, malam kan ada tugas dari psikologi klinis. Jadi mau ada pertanyaan-pertanyaan yang udah di-typing juga gitu. Mau dicoba, Bu? Nggak apa-apa, silahkan. Kan Imam Aidil kan juga belum ngomongin toh gangguan apa yang dia rasakan toh. Jadi kan ini tugasnya Imam untuk mengeksplor melalui pertanyaan-pertanyaan sehingga nanti Imam bisa paham sebenarnya yang di gangguan apa yang tidak harus sampai mendiagnos, tapi paling tidak itu Imam paham sebenarnya arah yang diinginkan atau yang dirasakan oleh Aidil itu seperti apa. Gitu ya. Oke, Bu. Siap. Yuk, rolling. Maaf ya, Bu, kalau ada kurang-kurang, Bu. Gimana? Maaf kalau ada kurang-kurang gitu. Nggak apa-apa. Ada yang perlu dimaafkan. Aidil bisa on cam nggak, Aidil? Ada gangguan nggak kamu, Aidil? Sebentar, Kalau Bu. nggak on cam, oke, nanti sulit melakukan observasi. Oh iya, Bu, bentar. Kita tunggu ya. Ini di sini ada Ai nggak ya? Ai di kelas ini nggak? Ada, Bu. Oh ya, Ai coba observasi ya, sehingga nanti Ai bisa ngelihat perbedaannya ya. Perbedaan. Kemarin ketika observasi kemarin. Kemarin kan Ai juga observer kan? Oh ya. Oh, Akbar. Action. Oke. Sebelumnya izin untuk memberikan pertanyaan ya ke Aidil.
Pertanyaan yang pertama itu bagaimana akhir-akhir ini seminggu ke belakang perasaan Aidil? Senang, bahagia. Apakah ada kendala atau apa ya? Ada kendala dalam proses belajar seminggu ke belakang? Kendala dalam proses seminggu belakang ada beberapa kendala dikarenakan banyak kegiatan. Oke. Apakah kegiatan itu mengganggu aktivitas dalam keseharian? Kegiatan tersebut sebenarnya tidak mengganggu, tapi hanya membuat sedikit kelelahan. Oke. Ketika merasakan kelelahan, apa yang Aidil rasakan? Apakah mengantuk atau apa? Bagaimana? Bisa diceritakan? Ketika lelah, yang dirasakan mager atau malas melakukan sebuah kegiatan yang produktif. Oke. Ketika kelelahan itu, apakah mengganggu proses apa ya, semangat belajarnya mungkin? Sedikit mengganggu. Pelajaran apa yang sekiranya dalam proses belajar itu yang terganggu gitu? Boleh disebutkan? Pelajaran seperti psikologi klinis. Oke. Oke. Pelajaran-pelajaran apa yang membuat Aidil merasa termotivasi atau bersemangat? Pelajaran PIO, psikologi industri dan organisasi. Apa yang membuat Aidil semangat dalam pelajaran PIO itu? Yang pertama karena sesuai dengan minat dan bakat. Yang kedua dikarenakan pelajarannya sangat insightful dan juga sangat membuka wawasan terkait dengan dunia pekerjaan, dikarenakan tujuan setelah S1 adalah bekerja. Jadi sangat make sense aja dengan tujuan di masa depan. Oke. Jadi gak ada hubungannya ya antara kelelahan dengan kesukaan dalam pelajaran PIO? Gak ada ya? Enggak. Apa lagi ya? Untuk belajar Aidil sendiri, apa yang membuat Aidil nyaman ketika kondisi belajar seperti apa yang membuat Aidil nyaman? Kondisi yang pertama ada kipas angin supaya tidak gerah. Yang kedua ada kalau sudah makan atau sarapan. Dan yang ketiga kalau misalnya ada cemilan atau es krim seperti itu. Oke. Kalau sudah terpenuhi hal-hal seperti itu, apakah Aidil merasa puas dalam sebuah proses belajar? Tergantung mata kuliah. Kalau mata kuliah seperti klinis mungkin tidak. Cuma kalau mata kuliahnya yang berbau dengan sosial atau industri mungkin merasa maksimal. Kemudian adakah harapan untuk lebih semangat dalam pelajaran yang kamu tidak suka? Honestly nggak ada. Boleh diceritakan kenapa? Karena mungkin setiap orang tuh memiliki bidang dan juga keahliannya masing-masing gitu. Jadi nggak mungkin semua orang bisa mengalami keseriusan yang maksimal atau tidak bisa memenuhi semua mata kuliah itu dengan sempurna gitu. Jadi just do apa yang aku sukai dan benar-benar mungkin bisa maksimal. Mungkin kalau aku lebih fokus di klinis, yang notabene aku nggak bisa di klinis, tapi tetap memaksakan, mungkin nanti yang di bagian sosial atau industrinya tidak terlaksanakan atau tidak terlaksana dengan maksimal gitu. Lebih baik menyempurnakan satu saja dibandingkan semuanya, seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir ya Aidil. Apakah target atau capaian yang akan kamu harapkan di satu semester ini dalam proses belajar? Kalau dalam proses belajar sendiri sebenarnya tidak ada target yang begitu spesifik. Yang penting dapat IPK cum laude. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Saya akhiri. Terima kasih. Terima kasih. Itu Bu. Oke, thank you. Kita kasih aplaus dulu ya buat mereka, para interviewee dan interviewer. Thank you. Baik, pertanyaan Bu Ruli ajukan ke Aidil dulu nih. Aidil,
dengan model pertanyaan-pertanyaan dan cara bertanya yang dilakukan oleh interviewer tadi, apa yang kamu rasakan? Merasakan ada orang yang mendengarkan atau tempat curhat gitu Bu kali ya. Oh, malah Orang yang bisa mendengarkan apa yang sedang dirasakan gitu. oke. Malah justru Aidil merasa terfasilitasi ya dengan itu ya. Tidak merasa kayak nih orang pertanyaannya interrogatif banget sih gitu. Enggak juga sih Bu. Enggak ya. Oke, jadi merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan itu seolah-olah memang memenuhi apa yang menjadi harapan Aidil untuk bisa didengarkan oleh orang lain. Ya Bu. Oke, baik. Terima kasih Aidil. Kalau untuk jadi gini, pertanyaannya sebentar, tak ubahnya. Apakah ada harapan lain yang Aidil harapkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh interviewer tadi? Aidil harapkan pertanyaan itu muncul, tetapi tidak muncul. Ada nggak? Izin off cam ya Bu? Iya, ya. Nggak ada sih sebenarnya Bu. Soalnya ini kan juga wawancara dadakan. Juga belum paham konsep wawancaranya mau dibawa kemana gitu atau tema besarnya dibawa kemana gitu. Jadi tadi Aidil ketika wawancara dimulai, Aidil baru tadi kan ada selang beberapa waktu ya untuk mencari interviewer, itu berarti belum ada ya, belum kepikiran temanya apa dan baru muncul ketika pertanyaan-pertanyaan itu diberikan, gitu? Iya Bu. Oke. Jadi tadi Baik, terima kasih. mikirnya mungkin pertanyaannya mungkin kayak apakah pernah stres kayak semacam itu Bu, cuman lebih ke akademik gitu. Oke, jadi kamu ngikutin arah interviewernya ya? Iya Bu. Oke, baik. Terima kasih Aidil. Oke, Bu Ruli akan beralih ke yang lain. Weni atau Salha yang ada di satu frame ya. Boleh deh, salah satu boleh. Aduh, jarang-jarang on cam, begitu on cam disebut namaku. Oke, Weni atau Salha, apa observasi kalian terhadap proses interview? Sebentar, jangan ke Weni dan Salha dulu. Ke Mukmin dulu. Ke Imam dulu, Imam, apa yang kamu rasakan tadi ketika menjadi interviewer? Oke, yang saya rasakan tentunya bingung ya Bu, melanjutkan pertanyaan karena konteksnya harus selaras gitu. Terus mungkin itu aja Bu, karena apa ya, dadakan juga jadi konsepnya belum sempurna gitu. Oke, jadi bingung gitu ya. Ya. Sempat ini nggak bingung untuk mencari habis ini mau nanya apa ya? Ya, sempat bingung. Oke, baik. Terima kasih Imam. Oke, Weni Salha. Apa hasil pengamatannya Weni Salha terhadap proses interview tadi? Salha Bu. Ini aja. Boleh dua-duanya. Oke, aku dulu ya Bu. Boleh. Sebelumnya izin berpendapat untuk Aidil sama Abdul Mumin. Jujur tadi pas aku lihat hasil wawancara kalian itu keren banget. Ini kan wawancaranya kan dadakan ya, cuma beberapa menit doang, 2 menit. Tapi yang aku lihat dari cara Abdul Mumin ngasih pertanyaan sama dia, itu tuh sistematis banget, teratur banget. Jadi kayak nggak kepikiran banget bahwa ini tuh pertanyaan yang dadakan yang baru dibuat gitu Bu. Terus mungkin karena Aidil juga orangnya ya pintar atau gimana, jadi cara dia menjawab juga itu oke banget. Menurut aku sih dua-duanya bagus sih mereka lakukan tadi. Nggak kelihatan bahwa mereka itu belum janjian sebelumnya buat ngadain wawancara gini Bu. Itu aja sih Bu dari aku. Mohon maaf kalau ada salah kata. Nggak ada yang salah. Terima kasih banyak, Weni. Thank you. Seneng nih Imam sama Aidil nih. Oke, Salha mau mengomentarin hasil observasinya? Kalau dari saya pribadi sama sih Bu kayak Weni. Jadi kayak melihat mereka tuh nggak seperti kayak udah direncanakan sebelumnya. Aidil menjawab pertanyaan juga kayak nggak yang terbebani gitu, santai aja dia. Oh ini ada di chat nih, Ziriha. Bagaimana ya caranya menjadi Aidil? Wih, jangan. Riha tetap jadi Riha dong. Oke, thank you Weni dan Salha.
Oke, yang lain yuk. Wah, langsung pada off cam ini. Yuk, yang lain yuk. Tidak harus selalu positif ya. Jadi masukan hasil pengamatan itu masukan apapun positif atau negatif itu nanti akan menjadi vitamin buat teman yang diobservasi. Kita tidak dalam rangka untuk judgement, kita tidak dalam rangka untuk menjatuhkan. Tetapi Bu Ruli pengen tahu ketika proses observasi itu dilakukan, kalian bisa nggak membedakan mana yang judgement, mana yang tidak. Oke, yang lain. Indra mau merespon hasil observasimu apa, Indra? Izin masuk Bu, izin berpendapat. Mungkin tadi wawancaranya itu lebih lebih idealnya itu jawabnya itu singkat, padat, dan jelas Bu. Nggak ini apa sih namanya, nggak kayak ngobrol biasa gitu Bu. Jadi ada pertanyaan dijawab gitu Bu. Nggak gitu Bu, itu aja sih. Oke, jadi malah ini ya, malah Kayak wawancara kerja Bu, bisa kayak wawancara gitu Bu. Oke. Kalau interviewnya kalau interviewinya kayak Aidil, itu interviewernya kebantu banget. Ya nggak? Jadi pertanyaan sederhana itu jawabnya bisa panjang dia. Jadi itu memberi kesempatan kepada kita untuk mengeksplor pertanyaan selanjutnya. Oke, satu orang lagi yuk. Satu orang lagi hasil observasinya. Ai. Padahal Ai udah nggak muncul di sini. Ini Bu, mungkin menurut saya mau observasi mengenai interviewernya. Mungkin jika saya menjadi interviewernya, saya akan lebih mengafirmasi perasaan interviewee, seperti tadi misalkan Aidil itu mengatakan kelelahan. Nah, mungkin saya akan lebih, oh baik, berarti kamu kelelahan ya. Atau ya seperti itu, mengakui atau mengulangi apa yang dirasakan oleh interviewernya agar merasa lebih diterima atau lebih didengarkan lagi. Walaupun tadi mungkin Aidil telah mengatakan bahwa ada tempat untuk bercerita, tetapi mungkin jika menjadi profesional, saya akan lebih seperti itu. Oke, jadi mereinforce gitu ya, penguatan atas apa yang disampaikan oleh interviewee, gitu, bahwa oh ternyata persepsi saya itu sama dengan persepsinya si interviewee, sehingga nggak salah. Ya, nah itu kalau itu memang itu proses di asesmen untuk wawancara itu memang betul. Jadi jangan sampai ketika oh berarti dari apa yang tadi disampaikan, apa yang Anda sampaikan, jadi tidak harus gini, tidak harus bahwa begitu ini dijawab langsung ke next question, begitu ini dijawab ke next question, tidak harus seperti itu. Jadi boleh kita mereinforce atau seolah kita itu mengulang kembali apa yang disampaikan oleh interviewee untuk memastikan bahwa persepsi kita yang kita terima dari ceritanya itu memang sesuai dengan persepsinya si interviewee-nya, gitu ya. Good Ai. Jadi misalnya kalau dari apa yang tadi saya sampaikan, kalau dari apa yang Anda sampaikan, apakah bisa saya katakan bahwa kelelahan itu hanya terjadi ketika Anda harus mengikuti proses pembelajaran atau perkuliahan di bidang klinis, sehingga ketika itu sesuatu yang tidak menjadi passion Anda merasakan kelelahan yang tidak dirasakan di yang lain. Itu apa namanya proses reinforce. Jadi penguatan dari apa yang sudah didapatkan sebelumnya. Gitu. Oke, good Ai. Bagi yang masih terlewatkan itu dari teman-teman itu adalah ekspresi. Observasi itu tidak meninggalkan ekspresi. Jadi ekspresi dari interviewee-nya gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya perlu dalam proses observasi. Misalnya contohnya tidak harus di imam ya. Jadi misalnya interviewernya itu kayaknya dia bingung terus kemudian sibuk dengan pikirannya sendiri, sehingga habis ini nanya apa ya, itu seringkali muncul. Nah itu mau tidak mau pasti kelihatan. Ini tadi Aidil enak banget kalau dia jadi interviewee karena dia bisa mengikuti alur dari proses interviewnya, gitu ya. Nah ini bentar, Bu Ruli akan share screen lagi. Nah, kalau bicara tentang asesmen di psikologi klinis, mana tadi ya? Mana tadi?
Ini memang tujuannya itu adalah untuk mengumpulkan dan menginterpretasi informasi gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang tadi proses interview tadi, maka proses interview itu nanti teman-teman akan buat laporannya dan itu yang disampaikan baik itu kepada user itu tidak harus kepada klien ya, tetapi bisa juga ke orang terdekat klien. Kalau anak ya kepada orang tuanya gitu, kalau suami ya kepada istrinya gitu. Jadi setelah saya melakukan wawancara dengan suami ibu atau dengan istrinya bapak, maka saya bisa simpulkan bahwa ya, nah ini proses asesmen. Nah, industri kemarin, asesmen kerja kemarin itu untuk proses rekrutmen, seleksi, promosi gitu ya. Pemetaan potensi misalnya. Nah, kalau untuk yang klinis ini tujuannya untuk proses diagnostik, proses klasifikasi. Oh, dia itu mengalami gangguan tertentu atau tidak. Oh, dia itu mengalami kesulitan belajar atau tidak. Oh, dia itu mengalami gejala-gejala awal stres atau tidak, gitu ya. Nah, ini sehingga nanti teman-teman bisa terus kemudian dari hasil asesmen itu untuk menentukan treatment apa yang pas, treatment apa yang cocok gitu untuk menentukan diagnosis. Kemudian yang kedua ini untuk memberikan gambaran kepribadian. Lah, teman-teman itu di sini ini nanti gitu. Tugasnya teman-teman itu nanti gambaran. Jadi laporannya itu memang terkait dengan deskripsi dari hasil wawancara, deskripsi dari hasil observasi, deskripsi dari hasil tes psikologinya gitu. Kalau kemarin di asesmen industri kan juga ada proses deskripsi, mendeskripsikan, menggambarkan kelebihannya dari klien ini, calon karyawan ini apa, kekurangannya apa, terus mereka tuh layak dipekerjakan atau tidak, rekomendasinya gimana, DD, MDD gitu ya, atau KD atau TD gitu ya, disarankan atau tidak gitu. Nah, selain deskripsi itu juga nanti akan ada proses prediksi, sama ya, kemarin di industri juga ada prediksi. Prediksi itu seseorang itu nanti tingkat kesembuhannya gimana. Kalau di laporan klinis itu nanti namanya prognosis. Ada diagnosis, ada prognosis gitu. Nah, prognosisnya ini nanti bisa prognosisnya itu buruk atau bisa baik. Ada yang tahu nggak prognosis itu apa? Sudah dapat klinis kan? Apa sih ini? Kemungkinan untuk sembuh. Yes. Kecenderungan untuk sembuh, kemungkinan untuk sembuh itu prognosis. Kalau untuk prognosis itu dilihatnya dari mana aja, Seni? Seni. Ada yang tahu nggak? Prognosis itu dilihatnya dari mana aja? Jadi dia bisa diprediksi, bisa dilihat bahwa oh dia kemungkinan untuk sembuhnya itu tinggi, gitu ya. Prognosisnya baik. Karena prognosisnya baik, maka kemungkinan untuk sembuhnya tinggi. Oh, dia prognosisnya buruk, maka kecenderungan atau kemungkinan untuk sembuhnya itu kecil. Itu. Nah, itu dilihatnya dari mana kalau prognosis? Kalau itunya kurang tahu, Bu. Oh, kalau itunya kurang tahu. Oke, thank you, Seni, atas kejujuran. Ada yang tahu nggak? Yang lain? Mungkin sempat baca atau apa? Ideal, karena Ideal bukan orang klinis, ya, orang industri. Baik, kalau untuk prognosis itu pertama yang dilihat itu ada nggak garis keturunan, gitu ya? Itu masuk dalam wawancara. Apa yang tadi Ibu ceritakan kepada saya, apakah ada orang di keluarga Bapak atau Ibu juga merasakan yang sama? Sulit tidur, atau merasakan ada gangguan-gangguan atau bisikan-bisikan tertentu, misalnya. Nah, itu ditanyakan dulu apakah ada keluarga besar, jadi misalnya bisa kakeknya, bisa neneknya, bisa Pak D, Bude, Om, Tante gitu ya, atau ponakan misalnya, ada nggak? Kalau misalnya ada, dia jawab ada, oh iya Pak D-nya itu seperti itu, oh iya simbahnya dulu juga kayak gitu. Nah, itu prognosisnya buruk gitu. Terus kemudian yang kedua, baik Ibu, nanti saya akan coba, kita akan melakukan treatment itu seminggu sekali, dan setiap kali pertemuan itu nanti akan membutuhkan waktu 2 jam. Nah, selain treatment yang akan kami berikan setiap harinya kepada
putra ibu ini atau kepada suami ibu ini, maka saya membutuhkan kerjasama ibu untuk kita bertemu setiap minggu untuk mendiskusikan proses treatment yang sedang berlangsung. Kira-kira ibu bisa atau tidak? Waduh, kalau seminggu sekali saya itu nggak bisa ya, karena ini aja saya untuk bulan ini saya udah tugas luar kota terus dari Senin sampai Jumat. Saya pulang itu hanya Sabtu Minggu, itu pun biasanya saya dengan anak-anak atau ada aktivitas kantor di luar kantor. Saya agak sulit loh. Nah, itu prognosisnya buruk karena support sistem atau support dukungan dari keluarga itu tidak bagus. Tapi kalau misalnya ibunya bilang jangankan seminggu sekali, Bu. Seminggu 2 kali loh saya itu mau. Yang penting anak saya sembuh, sehat. Yang penting suami saya itu kembali seperti sebelumnya. Ibu butuh mau pertemuan berapa kali, saya ngikut gitu. Nah, itu prognosisnya baik. Gitu. Terus apalagi ya kalau klinis itu? Kalau klinis itu ini munculnya simptom, munculnya gejala. Itu kapan? Kalau misalnya di usia kalian ini kan masih di bawah 25 tahun ya. Ada yang sudah di atas 25 tahun nggak? Masih di bawah 25 semua ya? Yang di atas 25 tahun angkat tangan? Kok aku tok ya? Baik. Kalau misalnya munculnya gangguan itu di bawah usia 25 tahun, maka prognosisnya buruk gitu. Jadi teman-teman hati-hati ya, karena kalian belum masuk di usia 25 tahun, jaga kesehatan mentalnya, jangan sampai mengalami gangguan-gangguan psikologis. Gangguan mental kenapa? Karena kalau itu terjadi di usia teman-teman sekarang, di bawah 25 tahun, maka prognosisnya itu buruk. Gitu. Jadi kemungkinan untuk kambuh lagi di masa yang akan datang itu cukup tinggi. Gitu ya. Ini tujuannya. Nah, agar efektif, asesmen ini diatur dalam rangkaian yang sistematis gitu. Jadi ada perencanaan itu nanti disampaikan terima kasih Ibu karena sudah datang di ruang konsultasi ini. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan, saya akan melakukan wawancara pertama kali dengan Ibu, terus kemudian selanjutnya saya akan wawancara dengan Bapak, selanjutnya saya akan wawancara dengan langsung kepada putra atau putri Ibu, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian mengumpulkan hasil asesmen, proses scoring, interpretasi, gitu ya, pembuatan laporan, terus merekap. Nah, itu proses asesmen. Proses untuk memproses data dari asesmen yang sudah didapatkan. Baru kemudian next. Nah, apa toh yang ingin diketahui dan bagaimana mengukurnya? Ini perencanaan-perencanaan yang tadi yang Bu Ruli sampaikan tadi, langkah-langkah mengerjakan tugasnya tadi itu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau interview ya bikin dulu guide interviewnya. Yang mau ditanyakan apa? Kalau mau observasi, guide observasinya ditentukan dulu. Kalau mau ngetes, instruksinya disiapkan dulu gitu. Jadi jangan sampai ketika sudah sama klien kita masih bingung, aduh sini tanyain apa lagi gitu ya, cara instruksi tes yang ini gimana. Nah, itu ini dulu dianggap sudah cukup nggak gitu. Kalau Bu Ruli di UPKM psikologi UGM itu meskipun kita udah senior ya, bahkan kadang-kadang Bu Ruli itu bareng sama dosen-dosen Bu Ruli untuk proses asesmen di sana, itu mereka tetap kok masih membuatkan panduan instruksi. Supaya lebih gampang, dan kan itu kan pelaksanaannya secara online ya, jadi biar seragam, semuanya biar sama, semua asesor itu akan menanyakan hal yang sama. Maka guide infonya perlu dibuat dulu, guide observasinya perlu dibuat dulu, instruksi-instruksi yang akan diberikan juga perlu dibuat dulu. Nah, ini planningnya. Nah, itu boleh bisa dimulai teman-teman dari sekarang kalau temanya sudah ditentukan. Gitu ya, boleh dibagi kayak Nesa tadi. Kalau misalnya sudah ditentukan Nesa boleh mulai cari tahu sekarang instruksi untuk tes itu apa saja. Tes CF, misalnya nanti yang Bu Ruli punya CFIT sama IST. Terserah mau pakai yang mana, mau pakai CFIT boleh, mau pakai IST boleh. Jadi dua-duanya Bu Ruli punya. Kalau yang mau pengen lebih kompleks IST. Tapi kalau mau yang lebih sederhana, CFIT. Terus nanti Nesa sama teman-teman yang tidak di Jogja boleh mulai mencari
tes intelijensi, teori-teori tes intelijensi. Apa sih yang dimaksud dengan intelijensi itu apa? Terus pengukurannya itu kayak gimana? Itu boleh. Itu nanti jadi format laporan awal gitu ya. Gitu. Nah, terus kemudian gimana Nesa? Iya Bu, makasih. Ya Bu, makasih. Kamu kok lucu sih Nesa. Gitu ya. Collecting assessment data gitu ya, mengumpulkan data-data assessment apa saja yang ingin diketahui. Nah, ini tentu saja teman-teman didasarkan pada tema yang mau diambil gitu. Jangan sampai yang ditanyain itu temanya itu tentang kesulitan belajar online, tapi teman-teman terpengaruh oleh apa yang diceritakan sama ibunya. Itu misalnya contohnya sudah ditentukan nih tentang kesulitan belajar online. Tapi ketika ibunya ini tahu bahwa yang mau wawancara itu adalah anak psikologi, malah curhat si ibu ini. Oh, saya tuh malah bersyukur Mbak, anak saya sekolah online kayak gini nih. Soalnya anak saya itu sering dibully kalau di sekolah. Wah, misalnya kayak gitu. Terus dia cerita dulu tuh pernah dia dipukul sama temannya. Nah, interviewernya nggak punya kontrol atas itu. Lah, itu yang harus hati-hati. Gitu ya. Nanti apa yang sudah di planning sebelumnya, guide interview yang sudah dibuat sebelumnya itu tidak cocok dengan data-data yang didapatkan pada saat proses pelaksanaan gitu. Nah, ini sumbernya gitu ya. Kalau ini dikatakan live records gitu ya. Ini misalnya contohnya medical record. Misalnya medical record itu juga live record lainnya. Jadi misalnya apa ya contohnya ya, oh ini misalnya contohnya kayak gini, Bu Ruli itu pernah punya klien gitu ya, orang kayanya Jogja dia tuh, jadi secara finansial itu dia punya passive income dan tidak terbatas gitu ya, dananya tidak terbatas. Terus tiba-tiba dia didiagnos diabetes, jadi dia harus sampai suntik insulin, sementara keinginannya banyak, uangnya banyak, tapi dia sangat dibatasi. Kalau diabetes itu kan ada banyak pantangan yang tidak boleh dimakan atau dilakukan. Wah, itu terus kemudian sampai stres dia. Stres. Jadi gangguannya itu ganti-gantian. Sekarang sakit kepala, besok sakit perut, besok lagi asam lambungnya kumat, besok lagi kakinya bengkak, ada aja. Gitu ya. Dan itu semuanya ada di medical record-nya gitu. Atau live record yang lain itu misalnya hasil dari alu anamnesa dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, itu live record juga. Itu ya, ini collectingnya, pengumpulan data assessment, terus kemudian diproses. Nah, untuk prosesnya ini scoring gitu ya, dari data mentah, dari raw score, terus kemudian menjadi proses pengklasifikasian. Kalau raw score-nya itu 110 misalnya, kalau 110 itu biasanya IQ-nya di atas superior. Kalau misalnya dia hasil tes IQ, hasil tes CFIT-nya yang benar 17, yang salah satu subtes itu 13. Misalnya yang benar 10, yang salah 3 misalnya. Berarti nilainya dia 10. Nah, nilai 10 ini klasifikasi IQ-nya berapa? Gitu. Ini transformasi dari data kasar ke interpretasi, maksudnya seperti itu. Interpretasi itu sudah bisa dibaca. Kalau interpretasi itu angka-angka itu sudah ada maknanya, gitu. Sudah bisa berbunyi, gitu ya, gitu. Nah, hasil psikotes penilaian subjektif. Kalau di sini dikatakan itu penilaian subjektif, ini bisa teman-teman lihat terutama yang tes kepribadian nih. Yang dapat tes kepribadian, yang dapat observasi, yang dapat wawancara, dilatih sense of observation-nya. Gitu ya. Nah, ini bisa jadi penilaian subjektif dari psikolog atau ahli psikologi, profesional psikologinya. Nah, baru setelah itu mengkomunikasikan kepada klien atau kepada orang yang signifikan dari klien itu secara loud and clear gitu ya, secara jelas, terus kemudian sesuai dengan tujuan mereka datang, itu sesuai, bisa menjawab apa yang ditanyakan di awal proses asesmen gitu. Jadi
nggak melebar gitu ya. Kalaupun melebar itu sesuatu yang mungkin dianggap signifikan dengan apa yang diminta oleh klien. Contoh misalnya, Burul itu Burul itu kan selama berapa tahun ya, dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Jadi lumayan lama Burul itu membantu di Bank Pembangunan Daerah ya, di BPD, untuk menjadi konsultan SDM-nya mereka. Memang salah satu tujuannya itu proses seleksi dan rekrutmen sampai pada promosi. Nah, ternyata ketika proses wawancara, terus kemudian dari hasil asesmen melalui tes psikologinya, itu ternyata mengungkap hal yang lain. Misalnya, tadi itu dia cowok, tapi ada kecenderungan dominasi femininnya itu cenderung lebih tinggi. Gitu. Terus ternyata ketika wawancara itu juga kelihatan dari cara dia menjawab, dari cara dia pembawaan dirinya itu kelihatan gitu ya. Nah, ini perlu disampaikan gitu. Apakah itu berkaitan dengan konflik identitas diri dari yang bersangkutan atau tidak? Nah, itu boleh disampaikan gitu ya. Waktu itu sih memang Burulin ketemu itu. Jadi nah, dilalahnya waktu itu 1 kali interview itu sama temen. Jadi satu sesi, asesornya 2, Buruli sama teman Buruli. Ya, teman Buruli itu bukan orang psikologi, tapi dia orang pengembangan SDM. Jadi hidupnya itu untuk pengembangan SDM, ngisi-ngisi pelatihan, terus MC gitu ya. Itu hidupnya di situ. Jadi waktu proses rekrutmen ini dia cukup dekat sama teman di HRD bank. Akhirnya dia diminta. Nah, satu line sama Buruli. Buruli agak kaget banget waktu pertama kali dia bilang kayak gini. Kamu itu ya cowok itu pakai tato, bukan pakai behel. Wah, ya Allah, anak ini. Jadi si anak tuh langsung prok gitu. Terus cara ngomongnya itu nggak perlu pakai gini-gini gitu. Wah, ini tuh bukan wawancara kerja ini kalau udah kayak gini. Ini arahnya sudah ke klinis, ini arahnya sudah ke treatment gitu ya. Tapi Buruli tidak bisa mengatakan itu langsung di depan klien gitu. Baru setelah dia keluar, dia selesai, nah itu baru kita diskusi. Woi bro, jangan kayak gitu dong gitu. Itu nanti dia bisa blocking potensi yang sebenarnya ada, jadinya nggak muncul nanti. Jadi kita nggak tahu yang sesungguhnya seperti apa gitu. Ya itu kan demi kebaikan dia, iya. Tapi kan tujuan dari proses interviewnya kan tidak sama, berbeda gitu. Nah, ketika mengkomunikasikan asesmen datanya pun akhirnya berbeda gitu ya. Dari tes psikologinya itu kalau dari IQ-nya dia termasuk superior gitu, di atas rata-rata ya, di atas rata-rata. Jadi superior. Jadi sebenarnya itu adalah kandidat yang dibutuhkan, tetapi memang dari proses bagaimana dia membawakan diri itu memang berbeda gitu. Nah, akhirnya kita diskusi panelnya itu memang agak alot, agak lama gitu ya. Gitu. Nah, ini harus hati-hati. Jadi harus yang relevan dengan tujuan dan tidak over generality. Yang dimaksud dengan over generality itu apa? Ada yang tahu nggak? Guys? Ada yang tahu nggak over generality itu apa? Generality itu apa sih? Mungkin lebih ke Aduh, Burli tidak bisa mendengar dengan jelas suaranya Ai. Gali mungkin mau merespon? Tadi apa Bu? Over generality. Apa tahu over generality itu apa? Atau generality-nya aja deh dulu. Umum Bu, secara umum. Jadi maksudnya gimana? Menggambarkan suatu hal secara umum namun juga secara berlebihan. Oke, baik. Jadi generality itu general ya. Generality itu kalau bahasa Indonesianya generalisir itu loh. Kalau over itu berlebihan. Jadi generalisasi itu salah satu kesalahan berpikir.
Contoh misalnya, teman-teman ada salah satu dari angkatan teman-teman itu yang bikin kesel kakak angkatan gitu. Terus kemudian kakak angkatan itu satu orang. Terus kemudian kakak angkatan nganggap sama angkatan 93 males lah. 93 itu resek banget anak-anaknya, nggak asik, nggak usah lah. Nah, itu generalisir. Mengeneralisir suatu kejadian itu hanya berdasarkan hal-hal yang sifatnya kasuistik. Gitu. Jadi tidak bisa dilakukan seperti itu. Oh, kalau dia perilakunya seperti kecewek-cewekan itu pasti dia ada. Nah, itu mengeneralisir. Oh, kalau dia itu tidak mau berteman dengan si A itu dia memang ada kecenderungan narsistik gitu, sehingga dia pilih-pilih teman yang cenderung ekstrim. Oh, dia ada gangguan narsistik misalnya. Nah, ini nggak boleh. Generalisasi itu nggak boleh. Gitu ya. Nah, proses kalau untuk proses pelaporan asesmennya, nah ini kalau misalnya teman-teman kerja di rumah sakit, bikinnya kayak gini. Tapi kalau nanti nggak usah seperti ini, nggak apa-apa. Nanti lebih sederhana ininya. Kalau ini pasti yakin teman-teman akan dapatkan di psikologi klinis, gitu ya, untuk proses pelaporannya. Oke, adakah yang mau ditanyakan, guys, untuk asesmen dalam klinis ini? Bu, izin bertanya. Oke, Imam, silahkan. Ini terkait yang tadi asesmen sama wawancara ya, Bu. Kan kadang orang tuh kadang yang tadi Bu udah ceritain melebar ke sana ke sini. Cara cutting yang benar itu gimana, Bu? Biar guiding atau gimana? Oh, enggak, jadi gini. Kalau itu wawancara klinis, kalau wawancara klinis, bedanya kalau wawancara klinis sama wawancara kerja, itu kan klinis itu biasanya memang tidak ada batasan waktu. Batasan waktunya, tidak ada batasan ini ya. Jadi karena Bruli orang humanis ya, jadi artinya dia mau cerita kemana-mana, itu tetap kita bisa mengembalikan. Oke, terima kasih. Cuman saya ingin tahu nih, kembali lagi pada, nah itu bisa seperti itu. Oke. Saya paham apa yang akan Anda sampaikan, tapi kita kembali lagi pada cerita yang, nah itu seperti itu caranya. Kalau klinis. Tapi kalau industri, itu boleh lebih tegas. Karena kan kalau industri itu wawancara hanya dilakukan 20-30 menit toh. Kalau industri. Kalau klinis itu, Ibu Ruli itu ngisi konsultasi, satu sesinya itu 60 menit. Kalau di UGM itu 50 menit, gitu. Kalau Bruli 60 menit, gitu ya. Kalau Bruli 60 menit. Satu sesi, kalau misalnya itu nggak di-cut, itu nanti bisa kemana-mana dan waktunya bisa melebar, teman-teman nggak bisa dapatin apa-apa, gitu. Jadi memang harus dikembalikan. Oke, terima kasih. Sepertinya saya sudah memahami apa yang Anda sampaikan tadi, tapi kita akan kembali lagi pada itu nanti seperti itu caranya. Gitu. Kalau industri itu boleh lebih tegas. Lebih tegas. Oke, baik Bu. Terima kasih. Gitu ya. Oke, Imam. Yang lain? Saya mau bertanya. Oke, Ai. Yuk. Yang tadi kan contohnya itu sesi pertama itu saya akan wawancara ibu, sesi kedua akan wawancara ayahnya, dan ketiga baru anak ibu gitu ya. Itu kalau family counseling. Ya. Nah, berarti dari satu sesi itu satu orang. Satu sesi satu orang. Oh, ya. Karena nggak mungkin. Ya. Gimana, Ai? Lanjut, Ibu. Halo, Ai, gimana? Lanjut, Ibu tadi. Oh ya, karena tidak mungkin satu sesi itu kita langsung bareng bertanya pada, oke sekarang Ibu sudah selesai silakan keluar, itu nggak, biasanya itu memang satu sesi satu orang. Gitu. Lalu, kecuali lanjut, kita selalu bersamaan ya bicaranya. Gimana Ai aja dulu deh, Bu Ruli tak keep silent. Ini Bu, mau pertanyaan yang lain lagi Bu. Oh, oke. Pertanyaan yang tadi Bu yang tentang aksis-aksis itu, kalau di rumah sakit kan kata Ibu
lebih rumit tadi ya. Jadi menentukan aksi 1 apa, aksi 2 apa. Nah, kalau lebih sederhananya itu maksudnya gimana, Bu? Oh, lebih sederhana itu nanti misalnya formatnya ya, formatnya. Pertama itu kaitannya dengan apa toh yang akan kita ukur itu apa. Jadi misalnya contohnya tujuan dari asesmen ini apa. Gitu. Tujuan dari asesmen ini apa. Terus kemudian yang kedua, tools yang dipakai itu apa. Jadi misalnya kalau wawancara ya berarti kan yang dipakai kan guide interview. Kalau tes kan berarti tesnya. Tuh. Terus kemudian yang ketiga, hasil wawancaranya apa? Gitu, hasil wawancaranya seperti apa? Itu boleh pakai poin-poin, boleh. Terus kemudian mau pakai narasi, deskripsi itu juga boleh. Kalau Bu Ruli lebih senang pakai poin-poin. Gitu ya. Jadi apa yang didapatkan gitu. Nah, baru setelah nanti hasil wawancara terus kemudian yang di bawah itu kesimpulan. Kesimpulannya. Kalau pakai Aksis itu nanti teman-teman akan melihat di PPDGJ. Simptom-simptom yang muncul apa. Terus pakai di DSM 5 sekarang, sudah bukan di DSM 4 gitu. Jadi aksis-aksis itu nanti teman-teman lihat dari DSM 4 atau DSM 5 dan PPDGJ. Tapi kita nggak perlu ke sana. Karena kan memang kita kan judulnya pengantar asesmen gitu. Jadi tidak sampai pada pelaksanaan. Bahkan sebenarnya sih tidak harus ada melakukan tes gitu loh, tidak harus melakukan wawancara gitu. Tetapi Bu Ruli pengen nanti teman-teman itu akan lebih paham ketika nanti teman-teman masuk ke materi wawancara, materi observasi, atau ke materi tes psikologi secara khusus gitu. Jadi teman-teman sudah punya bayangan. Gitu, ada yang lain lagi kah? Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ai. Bu Ruli tuh seneng ya ngelihat Ai itu. Oke, yang lain, Indra senyumnya. Kamu juga seneng, Indra, lihat Ai, Indra. Coba kalian observasi mukanya Indra sekarang. Apa yang ditangkap ketika Bu Ruli bilang kayak gitu? Indra, kamu kayaknya juga ini ya, Indra, juga terpesona sama Ai ya, Indra, dengan jilbabnya, kremnya, dan latar belakangnya kremnya. Apa satu kata apa yang teman-teman lihat dari Indra? Kumairo. Malu, Bu. Kumairo. Salting. Bu Ruli sih cuman beraninya ganggu Indra aja gitu ya. Karena nanti gampang minta maafnya sama dia, Indra. Gitu ya. Oke, yang lain ada pertanyaan kah? Mengsalting doi. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, Bu Ruli pikir cukup ya. Kalau misalnya masih bingung lagi, nanti Rabu depan bolehlah kita diskusikan lagi tentang tugasnya. Bu, setelah didiskusikan, ternyata kami berlima punya pemahaman yang berbeda-beda atas tugas itu. Si A bilangnya kayak gini, si B bilangnya gini, si C bilangnya kayak gini. Jadi yang benar yang mana, Bu? Nah, itu boleh. Gitu. Tapi yang penting kalian diskusi dulu, gitu ya, biar ada progres. Gitu. Gimana Bu Ruli bisa bantu kalau kalian belum diskusi, terus kemudian belum tahu apa yang ada di benak teman kelompoknya. Gitu ya, yang penting diskusi dulu. Gitu? Gitu ya. Oke, terima kasih Ada banyak pertanyaan teman-teman lagi. semua. Gimana Indra? Ada yang raise hand. Oh iya, Izin siapa tanya, namanya? Bu. Agung ya? Oke, Iya. Agung, yuk. Bu, dari agak melenceng sih, Bu, agak melenceng dikit, Bu. Gak apa-apa, melenceng banyak boleh. Dari klinis atau itu lahannya lebih basah yang mana ya, Bu? Ayo, siapa yang berani jawab? Yang bisa jawab. Aku malu. Soalnya saya masih bingung mau fokus ke klinis atau bio gitu loh, Bu. Agak-agak bingung. Oke, yuk silakan. Siapa yang mau merespon? Pertanyaannya kurang jelas, Bu. Lebih basah mana? Basah dalam tanda kutip ya. Basah itu maksudnya lebih menghasilkan mana? Orang klinis atau orang bio? Iya, Bu, klinis pusing. Kenapa bio? Iya, sorry to say, tapi memang bio itu yang paling basah, Agung.
gitu. Jadi misalnya ya, contohnya ya, kayak Bu Ruli ini, jangan contoh Bu Ruli deh. Misalnya ngasih pelatihan AMT aja, AMT 2 hari. Itu satu sesi ngasih itu minimal 1,5-2 juta, gitu ya. Satu sesi di seminar ngisi pelatihan itu segitu. Tapi kalau untuk di rumah sakit gitu ya, atau apalagi di puskesmas, ngomongnya pelan-pelan ini, itu memang tidak sebanyak itu gitu ya. Jadi memang untuk konsultasi saja Bu Ruli, ini gambaran. Untuk Bu Ruli itu konsultasi satu sesi itu paling mahal yang bisa diberikan itu 300-350.000 satu sesi 60 menit. Gitu ya, hanya segitu, hanya 300 kalau untuk ukuran Jogja loh ya. Itu aja kadang masih Bu Ruli masih menggunakan tarif lama untuk klien lama. Masih 200.000. 200.000, 250.000 gitu ya untuk yang mengembang. Tapi kalau sekarang ini memang satu sesi memang masih seputar itu. 300 itu paling pol itu 350 kalau misalnya mau dilakukan online. Itu satu sesi 60 menit. Itu. Dan kalau misalnya satu hari itu paling pol teman-teman itu paling pol itu paling cuman maksimal itu pegang 4 klien. Itu aja udah nyampe sore itu udah gini. Udah pegel ngomong. Gitu. Tapi kalau di industri ngisi pelatihan satu sesi 90 menit, 120 menit HR-nya itu udah 1 juta paling tidak. Mahasiswanya Bu Ruli itu yang sekarang udah jadi outbounders gitu ya, udah jadi trainer, mahasiswanya Bu Ruli tahun 2000, dia angkatan pertama 2002 2003 ya. Itu sekarang dia sudah dia Senin sampai Jumat dia kerja, Sabtu Minggu dia jadi trainer. Itu dia satu sesi udah 1,5. Satu sesi ngisi TA ya. Kalau untuk fasilitator sehari dia sudah dapetin 2,5. Dari pagi sampai sore dia udah dapetin 2,5 sampai 3 juta. Jadi memang industri yang lebih ini gitu. Kalau di klinis itu memang lebih banyak di jariah. Di jariah gitu. Jadi kebaikan-kebaikan itu yang akan aku dapatkan gitu. Nah, kalau misalnya menentukan itu di ini memang dulu Bu Ruli itu orang industri. Tahun 2000 mulai dari lulus ya, 2000 sampai 2010 itu orang industri. Jadi ngisi-ngisi pelatihan gitu. Makanya sampai sekarang itu UGM taunya Bu Ruli orang industri. Makanya Bu Ruli di UPKM kan, di unit pengembangan kualitas manusia. Lalu sekarang Bu Ruli kan sudah beralih, S2-nya Bu Ruli aja sudah ke pendidikan perkembangan. Gitu, udah ke lifespan. Udah Bu Ruli punya homeschooling. Pegangnya anak-anak berkebutuhan khusus. Gitu. Jadi kalau misalnya ini ya di situ. Jadi eksekutif muda. Gitu kalau industri. Gitu ya, Agung. Bu Ruli siap untuk diajak diskusi kalau misalnya masih bingung. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, yang lain? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, Akbar, yuk. Ini mau tanya melanjutkan tentang industri tadi, Bu ya. Ada menurut Ibu nih kayak gambaran untuk anak yang S1 setelah lulus itu yang mau melanjutkan ke industri, kerjanya di mana, Bu ya? Atau harus S2 dulu baru bisa dapat kerjaan gitu, Bu? Kalau misalnya, jadi gini, kompetensi seorang S1, lulusan S1 psikologi, itu kan mereka hanya bisa ngetes. Tapi mereka tidak bisa tanda tangan hasil tes, hasil laporannya. Gitu. Karena yang tanda tangan laporan pemeriksaan psikologi itu adalah psikolog. Gitu. Jadi tidak bisa S1 psikologi, S+ itu tidak bisa. Jadi harus psikolog. Nah, kalau misalnya ke industri itu nggak apa-apa, tidak harus ngambil S2, tapi bisa ambil
bisa langsung kerja itu nggak apa-apa gitu. Tapi ya itu tadi bidang-bidangnya nanti Adik jangan Dek. Bidang-bidangnya nanti bukan sebagai tester, bukan sebagai interpreter tapi sebagai tester. Nah, kalau misalnya sudah di HRD, nanti teman-teman bisa punya kesempatan untuk misalnya nggak harus aku kok yang ngetes. Misalnya kayak teman Bu Ruli itu ya, yang dia di Pertamina, dia S1 psikolog profesi, tetapi dia nggak mau lagi ngetes. Kayak Bu Ruli itu sekarang juga nggak mau ngetes. Ngetes itu udah diberikan kepada teman yang asisten gitu, yang ke bawah. Tapi untuk interpretasinya itu Bu Ruli. Gitu. Jadi kalau sarannya Bu Ruli, kalau memungkinkan untuk melanjutkan psikolognya, akan jauh lebih banyak kesempatan karena teman-teman nanti sudah ada gelar psikolognya dulu. Yang penting itu kan gelar psikolognya. Tapi kalau misalnya teman-teman memutuskan untuk bekerja dulu, ya nggak apa-apa, langsung masuk ke staf HRD di perusahaan manapun, staf HRD. Cuman bedanya kalau saran Bu Ruli sih, teman-teman itu kalau ada satu skill yang teman-teman punya, Bu Ruli itu nggak bagus. Kalau suruh nulis itu Bu Ruli nggak bagus. Makanya Bu Ruli senang sekali resign dari kampus untuk menjadi dosen tetap itu karena kan kampus jadi dosen itu salah satunya kan tidak hanya pengajaran, tapi juga pengabdian dan penelitian. Nah, Bu Ruli itu nggak bagus, kemampuan menulisnya itu nggak bagus. Tapi kalau suruh ngomong, yuk 2 jam 3 jam ayo. Gitu. Makanya Bu Ruli lebih memilih menjadi praktisi, konsultasi, konseling, psikoterapi, training, workshop. Wah, itu senang banget. Makanya sekarang Bu Ruli lagi bantu Kemenko PMK untuk bikin modul community based gitu ya. Jadi bikin modul pelatihan untuk anak-anak pekerja migran Indonesia sama pengasuh pengganti pekerja migran Indonesia. Wah, itu harus nulis. Oh, itu butuh effort. Buat Bu Ruli itu butuh effort. Gitu, Akbar. Menjawab nggak ya Akbar pertanyaanmu? Aku mulai menjawab ya Akbar ya. Semoga menjawab ya. Makasih Bu. Itu ya, Bu Ruli pikir cukup ya. Insya Allah kita ketemu lagi hari Rabu itu. Insya Allah bisa kuliah. Kan jam 12.30. Bu Ruli itu hari Rabu itu ke Jakarta, tapi Bu Ruli berangkatnya mau naik kereta aja biar lebih nyantai. Gitu. Semoga aja teman-teman masih mau Zoom minggu depan. Jadi nanti kita ketemu lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan lain lagi terkait dengan tugas, nanti bisa ditanyakan di hari Rabu. Tapi minta tolong sekali Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ini dibuat diskusi tentang tugasnya. Gitu ya guys ya. Oke, thank you so much. Ini sudah 33 orang, yang lainnya sudah live atau terkendala sinyal. Terima kasih, saya Nurmay Nurul Haq. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.